Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan daring kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Para ahli sejarah mengemukakan beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Berikut adalah 7 teori masuknya Islam ke Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Bengal atau Bangladesh. Yang ketiga, teori Malabar. Yang keempat, teori Persia. Yang kelima, teori Arab atau Mekah. Yang keenam, teori Cina. Dan yang terakhir adalah teori maritim. Nah, untuk hari ini kita hanya akan mempelajari 3 teori saja. Apa saja? Yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Langsung saja untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang teori Gujarat. Teori Gujarat sendiri sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh seorang orientalis Belanda yang bernama Kriwes dan kemudian didukung serta dikembangkan pendapatnya oleh Snok Yorhongye. Beliau ini adalah seorang Nasrani yang menempuh pendidikan S1 jurusan agama Islam, kemudian dilanjutkan S2 tentang Wali Songo dan S3 tentang perayaan-perayaan di Mekah di Universitas Leiden, Belanda. Nah, teori Gujarat ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari salah satu wilayah di India, yakni Gujarat. Menurut Gross, kesamaan mazhab yang dianut Muslim di Indonesia dan di Gujarat merupakan bukti terkuat bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat melalui Selat Malaka. Sedangkan menurut Snok Yorhongye, selain berdagang, para pedagang dari Gujarat ini sudah menetap dan berbaur serta melakukan hubungan pernikahan dengan penduduk di Indonesia. Kemudian berikutnya, teori ini juga mengatakan bahwa para pedagang Gujarat datang ke Indonesia pada abad ke-13. Pada masa itu, Selat Malaka sedang dikuasai oleh Kesultanan Samudra Pasai. Teori ini juga diperkuat oleh penemuan makam Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Samudra Pasai pada tahun 1297 yang memiliki corak Gujarat. Menurut catatan Marco Polo, pada masa ini juga banyak ditemukan para pedagang India yang beragama Muslim di wilayah tersebut. Kekurangan atau kelemahan dari teori ini adalah bahwa pada masa itu diperkirakan masyarakat wilayah Gujarat masih beragama Hindu, serta adanya perbedaan mazhab antara masyarakat Samudra Pasai yang bermazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Untuk selanjutnya, silakan simak video berikut. Informasinya itu adalah Profesor Dr. Abdul Ghafur. Tak lain tak bukan dia Snokur Kroonje. Nama Belandanya. Ini jenggot panjang, celana cingkrang. Jadi pengajar, orang nurut sama dia. 1924 sejarahnya itu viral. Dia tulis itu sejarah Indonesia yang dimasukkan supaya melemahkan. Sejarah Indonesia yang nggak diungkap ya, saya bilang gitu. Dan ternyata setelah saya bongkar-bongkar lagi, baru ketemu ternyata Buya Hamka juga begitu mengatakan. Itu mah teori Gujarat dari Snokur Kroonje. Teori Mekah nggak begitu. Kejahatan terbesar yang dilakukan oleh Snokur Kroonje berkisar pada 2 hal.
upaya keras yang dilakukan olehnya untuk memotong-motong Islam dan memecah belah kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Itu kejahatan yang teramat besar, tidak terampuni. Kemudian kejahatan besar yang kedua yaitu bagaimana ia mencoba untuk menghapus pikiran menegakkan syariat Islamiyah sampai kepada menegakkan khilafah dari kesadaran kaum muslimin. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan mengenai teori Gujarat. Selanjutnya kita akan membahas teori kedua, yaitu mengenai teori Persia. Berikut ini penjelasan mengenai teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh Muslim Syiah Iran pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dilandaskan oleh beberapa bukti, diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atas wafatnya Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung oleh Muslim Syiah di Iran. Selain itu, adanya kesamaan ajaran Sufi dan bentuk seni kaligrafi pada beberapa batu nisan yang ditemukan di Nusantara sama dengan batu nisan di Persia, sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut bisa memperkuat teori ini. Kemudian, adapun kelemahan atau kekurangan pada teori ini adalah pada abad ke-7, wilayah tersebut masih dikuasai oleh Kesultanan Umayyah. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk melakukan penyebaran Islam secara besar-besaran. Selanjutnya kita akan membahas teori yang terakhir, yaitu teori Arab atau biasa disebut dengan teori Mekah. Untuk teori Mekah ini banyak dikemukakan oleh sejarawan seperti Buya Hamka, Van Leeuwen, dan T.W. Arnold. Nah, anak-anak, menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia datang langsung dari sumbernya, yaitu Arab atau Mekah. Teori ini meyakini bahwa Islam yang datang pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam dilakukan oleh para musafir dari Arab. Teori ini didukung oleh bukti bahwa pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674, sudah terdapat pemukiman khusus orang Islam di wilayah pantai barat Sumatera. Baik anak-anak, berdasarkan ketiga teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.